Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa huwa mursidu sakalain. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa ballagar rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang paling afdal dan paling mulia kita ucapkan pada kesempatan ini selain kata hamdan wa syukran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih tidak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang tidak pandang sayang. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Orang kaya duduk berdampingan dengan orang miskin, orang berpangkat dengan orang yang tidak berpangkat, raja dengan rakyat jelata di hadapan Allah semua sama. Yang membedakan manusia di sisi Allah hanya dari sisi ketakwaan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan peningkatan dan pengukuhan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang mutlak bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga supaya menggapai tingkatan takwa. Kenapa? Karena takwa inilah yang menjadi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah. Bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan pangkatnya, tapi adalah takwa. Takwa secara bahasa itu bisa berarti kehati-hatian, berhati-hati. Sebagaimana percakapan seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab. Satu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, ma huwa taqwa?" Wahai Ubay, apa itu takwa? Maka Ubay tidak menjawab, justru bertanya ulang kepada Umar bin Khattab, "Pernahkah kamu melewati jalan yang berduri, wahai Umar bin Khattab?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Pernah." Ubay bertanya lagi, "Bagaimana kamu melewati jalur itu supaya kamu tidak tertusuk duri-durinya?" Umar menjawab, "Saya melewatinya dengan penuh kehati-hatian." Maka Ubay mengatakan, itulah hakikat takwa, kehati-hatian kita dalam berucap, kehati-hatian kita dalam berkata-kata, kehati-hatian kita dalam bertindak, berbuat, agar terhindar hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kita kepada hal-hal dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara istilah, takwa adalah imtisalu awamirillah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, wajatinabu nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah. Maka untuk meningkatkan, mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah, seorang ulama yang bernama Abdullah Nasiulwan di dalam bukunya Ar-Ru'iyah Ad-Du'aiyah, minimal ada 5 langkah yang harus kita lakukan dan harus kita tempuh supaya ketakwaan kita semakin meningkat dan semakin kokoh. Yang pertama kita lakukan yang namanya al-mu'ahadah. Ahdun artinya janji. Senantiasa kita mengingat janji kita dan menunaikan janji kita.
Jadi langkah pertama ini senantiasa kita mengingat bahwa kita ini ada janji dengan Allah. Kapan kita berjanji kepada Allah? Sebelum kita lahir ke dunia ini, masih di dalam perut ibu kita dimintai perjanjian oleh Allah. Di dalam Quran surah Al-Imran, Al-A'raf, Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Sayakah Tuhanmu yang kamu sembah nantinya? Maka qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, kita semua menjawabnya, bala syahidna, iya kamilah kamulah menjadi Tuhan kami menjadi saksinya. Inilah janji kita kepada Allah untuk mengabdi kepadanya. Kita lahir, janji itu kita senantiasa kita ulangi. Kapan kita ulangi? Ketika kita sholat, membaca suratul Fatihah, ada satu ayat di situ, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi inilah janji kita. Kita mengikrarkan bahwa janji kita, bahwa tidak ada kita sembah, kita ada tempat kita sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat kita meminta pertolongan kecuali Allah. Inilah langkah yang pertama untuk meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah. Redaksi ayat ini dimulai iyyaka na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in, tidak bisa dibalik. Kenapa? Karena ketika permohonan kita mau dikabulkan oleh Allah, maka laksanakan dulu kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Iyyaka na'budu, menyembah dulu. Jadi jangan meminta pertolongan dulu kepada Allah, memohon kepada Allah kalau kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik adalah menyembah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah al-muraqabah. Ini langkah yang kedua untuk meningkatkan, mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah adalah al-muraqabah. Ar-raqibun, senantiasa merasa diri kita ini diawasi dan dilihat oleh Allah. Jadi kunci yang kedua, senantiasa kita menanamkan dalam diri kita menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Kalau kita sudah menghadirkan Allah, segala apa yang kita lakukan, kita selalu mempertimbangkan bahwa apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan tuntunan agama, sudah diridhoi Allah atau malah menjadi kemurkaan Allah. Kenapa banyak orang yang melakukan dosa? Karena mereka tidak menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Kalau sudah memiliki sifat al-muraqabah, maka sudah tidak ada lagi tidak akan terkontrol lagi untuk melakukan dosa. Ketika ingin melakukan korupsi misalnya, selalu mengingat bahwa walaupun saya tidak dilihat oleh Allah, tidak dilihat oleh manusia di dunia ini, tapi ada Allah yang melihat saya. Jadi senantiasa menghadirkan Allah setiap aktivitas kita. Apapun profesi kita, ketika kita seorang pemimpin, miliki sifat al-muraqabah. Ketika kita seorang pedagang, jadilah pedagang yang memiliki sifat al-muraqabah. Ketika seorang pendidik, jadilah pendidik yang memiliki sifat al-muraqabah. Kemudian yang ketiga adalah lakukan yang namanya al-muhasabah. Hasbun artinya mengawasi, senantiasa merasa diri kita ini introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Artinya bahwa kita senantiasa menanya pada diri kita, sudah berapa lama kita hidup di dunia ini, dan berapa kebaikan kita lakukan, dan berapa pula keburukan yang kita lakukan. Bagaimana kualitas ketakwaan kita kepada Allah? Inilah kita evaluasi diri kita. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa marhum." Barang siapa kualitas kesalehannya hari ini lebih baik hari kemarin, maka dia adalah orang yang dirahmati dan berkah hidupnya. Artinya hidupnya berkah. Artinya bagaimana kualitas ibadah kita. Kalau selama ini tahun-tahun lalu mungkin ibadah kita, sholat kita masih sering kita tinggalkan, masih sering kita akhirkan, maka kita evaluasi tahun ini, kita peningkatkan kualitas kesalehan kita, terutama ibadah kita kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan, man tala khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus perilakunya, bagus perbuatannya, baik hubungannya kepada Allah, begitu pula hubungannya sesama manusia. Wa sarrun nasi man tala umuruhu wa sa'amaluhu. Tapi seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah, adalah panjang umurnya, diberikan umur oleh Allah sampai 70 tahun bahkan melewatinya, tapi jelek
tingkah lakunya jelek, perbuatannya baik, hubungannya kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah lakukan yang namanya al-mu'aqabah. Al-mu'aqabah itu adalah menghukum diri kita, meneteskan air mata ketika kita melakukan sebuah dosa, karena tidak ada manusia di dalam kehidupan ini tidak pernah melakukan dosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan pula orang yang buruk itu yang melakukan dosa, karena manusia tidak terhindar dari dosa. Karena Rasulullah mengatakan al-insanu mahallul hata'i wan nisya. Manusia itu tempat hilaf dan salah. Jadi kalau manusia bersalah itu adalah esensi kemanusiaannya. Tapi orang yang salah adalah orang yang selalu melakukan dosa tapi tidak mau bertobat kepada Allah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah 100 kali dalam sehari. Padahal Rasulullah dijamin keselamatannya. Bagaimana kita umatnya tidak ada jaminan? Maka langkah yang keempat ini untuk meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita, senantiasa kita istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Karena Allah akan menerima tobat kita kalau kita betul-betul bertobat kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah, langkah yang terakhir adalah al-mujahadah. Apa itu al-mujahadah? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah atau apapun yang kita lakukan. Artinya ini terkait persoalan niat. Ketika kita melakukan ibadah atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik ibadah maupun pekerjaan dunia, luruskan niat kita untuk mencari ridha Allah. Karena pada hakikatnya perbuatan kita dalam kehidupan ini, apapun kita lakukan dalam kehidupan ini, ketika kita niatkan untuk mencari ridha Allah, akan bernilai ibadah. Ketika kita seorang petani bertani dengan baik sesuai tuntunan agama, jujur dan tujuan untuk mencari ridha Allah, maka itu pun akan bernilai ibadah di sisi Allah. Maka ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hakikat sebenarnya ayat ini bukan ibadah, bukan dalam arti ibadah secara khusus, tapi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ketika kita mencari ridha Allah, bekerja untuk mencari ridha Allah, akan bernilai ibadah di sisi Allah. Apalagi kalau memang yang kita lakukan adalah ibadah seperti sholat. Sebagai kesimpulan dalam khutbah yang singkat ini, untuk meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah, ada 5 langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, lakukan al-mu'ahadah. Senantiasa kita mengingat dan menunaikan janji kita kepada Allah, tidak lain adalah mengabdi dan menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, lakukan yang namanya al-muraqabah. Senantiasa menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita. Selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Al-muraqabah. Kemudian yang ketiga, lakukan al-muhasabah. Introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Berapa usia kita, berapa kebaikan kita lakukan, kita evaluasi. Sekiranya kualitas kesalehan kita berkurang, maka kita tingkatkan. Karena orang yang senantiasa meningkat kesolehannya, maka itu adalah hidupnya berkah. Kemudian yang keempat, lakukan yang al-mu'aqabah. Artinya meneteskan air mata, menghukum diri kita ketika melakukan satu dosa dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, lakukan yang namanya al-mujahadah. Mujahadah bersungguh-sungguh, artinya ketika melakukan suatu perbuatan, entah itu ibadah atau dalam aktivitas kita dalam kehidupan kita di dunia ini, luruskan niat untuk mencari ridha Allah. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'mali binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung apa yang kita niatkan, maka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini kita mampu mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi pribadi muslim yang betul-betul bertakwa kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan hasanah dunia, hasanah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.